kita berjumpa kembali dengan mata kuliah Teknologi Konservasi Sumber Daya Lahan. Kali ini pertemuan ke-5. Oke. Nah, mari kita perhatikan diagram yang ada. Ya, di sini ada 6 gambar. Ya, diawali dengan proses turunnya tetesan air hujan ke permukaan tanah yang tidak ada vegetasi penutupnya. Saudara lihat, ya, di bagian bawah gambar itu, gambar yang pertama, di bawah itu ada butiran-butiran partikel tanah, kemudian di atas ada tetesan air hujan. Pada saat tetesan air hujan itu mengena permukaan tanah, karena dia mempunyai tenaga potensial yang cukup kuat dan permukaan tanahnya tanpa pelindung atau penutup, maka partikel-partikel tanah yang ada kemudian akan menjadi terlepas satu sama lain. Ya. Kemudian ini bisa juga saudara perhatikan di yang bawah, ya. Di bawah gambar yang pertama, jadi 3 deretan gambar yang paling kiri, itu saudara lihat pada saat pukulan air hujan itu menimpa menimpa lapisan permukaan tanah. Di sini kita gambarkan seolah-olah ada 2 partikel tanah yang terlepas ke kanan dan ke kiri. Jadi ini lebih menjelaskan lagi fenomena splash erosion atau erosi karena percikan. Ya. Untuk jumlah besarnya partikelnya itu seperti yang di gambar kedua yang di atas di tengah. Nah, kemudian di sebelah kanan saudara akan lihat bahwa di bawah lapisan permukaan tanah itu ada sebagian air yang masuk atau infiltrasi, ya, kemudian mengisi rongga-rongga di antara partikel-partikel tanah. Oke, sekarang kita lihat pada gambar tengah yang ada di bagian bawah. Kita lihat, manakala permukaan tanah itu kemudian ditutupi oleh sisa-sisa tanaman atau vegetasi penutup, maka pukulan langsung air hujan itu tidak akan mengenai langsung permukaan tanah, tapi tertahan oleh selubung atau penutup yang ada. Sehingga dengan demikian maka tenaga rusaknya yang berasal dari tenaga potensial butiran air hujan itu akan dinetralisir oleh lapisan penutup atau pelindung. Ya. Kemudian di sebelah kanannya, ini saudara lihat, di sini ada bercak-bercak atau spot-spot, ya, di mana bagian-bagian tertentu dari permukaan tanah yang tidak ada penutupnya itu kemudian menjadi terbuka, dan apabila hujan terus terjadi, di situ akan terjadi genangan. Ya. Genangan ini pada gilirannya nanti manakala air terakumulasi cukup banyak, maka dia akan mengalir ke arah bawah. Next. Nah, di sini ada uraian yang lebih detail, yang sebenarnya ini juga merangkum sebagaimana apa yang saya sampaikan di muka. Ya. Beberapa faktor atau sifat-sifat fisik tanah yang mempengaruhi erodibilitas tanah atau kepekaan tanah terhadap erosi, antara lain adalah tekstur tanah, struktur tanah, infiltrasi, serta kandungan bahan organik tanah. Apa yang dimaksud dengan tekstur tanah? Tekstur tanah, kalau saudara pernah belajar di dasar-dasar ilmu tanah, itu adalah gambaran tentang perbandingan relatif bagian atau fraksi-fraksi pasir, debu, dan liat atau lempung yang ada dalam satu contoh tanah. Ya. Tanah yang mengandung beraneka ragam ukuran, ya, dari yang paling halus yang disebut koloid, kemudian sangat halus, kasar, dan sangat kasar. Ini variasinya. Ya. Jadi tekstur itu sebenarnya menggambarkan ukuran relatif partikel-partikel tanah yang berhubungan erat dengan fraksi-fraksi atau bagian-bagian dari pasir, debu, dan liat yang ada dalam tanah tersebut.
Nah, partikel-partikel ini kemudian dibagi dalam beberapa kelompok atas dasar ukuran diameter partikelnya tanpa memandang komposisi kimia, warna, berat, maupun sifat yang lain. Analisis laboratorium tentang partikel-partikel tersebut disebut sebagai analisis mekanis. Ya. Dalam analisis ini ditetapkan distribusi menurut ukuran-ukuran partikel tanah. Ya. Jadi setiap contoh tanah nanti saudara akan bisa memisahkan mana partikel kasarnya atau pasir, mana partikel tengahnya debu, dan mana partikel halusnya atau liat, yang nanti kemudian akan membentuk suatu perbandingan tertentu yang di dalam dunia ilmu tanah itu dikenal sebagai segitiga tekstur tanah. Next. Ya, nah di sini ini gambaran secara garis besar tentang penyebutan partikel-partikel tanah ya. Pada tabel ini di kolom sebelah kiri itu menunjukkan nomenklatur ya. Jenis jenis partikelnya. Jadi ada partikel sangat kasar. Partikel yang dikatakan sangat kasar itu yang seperti apa? Apabila diameternya itu antara 1 hingga 2 mm. Ini menurut klasifikasi dari Departemen Pertanian Amerika Serikat atau USDA. Ya. Sementara untuk metode yang lain seperti Soil Science Society itu berbeda. Kemudian di kolom paling kanan ini ada gambaran jumlah partikel per gramnya ya. Nah, kemudian kita ikuti yang kedua, pasir kasar ya. Yang pertama sangat kasar. Tentu saja bedanya dengan pasir kasar ini adalah ukuran diameternya ya. Diameternya itu kisarannya antara 0,5 hingga 1 mm menurut USDA. Sedangkan menurut Soil Science Society itu antara 0,2 hingga 2. Kemudian jumlah partikel per gramnya itu ada di sini kisarannya. Kemudian berikutnya itu adalah pasir sedang. Jadi apa yang ada pada kolom paling kiri ini adalah menunjukkan urutan partikel dari yang paling kasar hingga paling halus. Ya. Nah, ini kita ambil dari Vogt dalam bukunya Fundamentals of Soil Science. Next. Nah, ini yang tadi saya katakan segitiga tekstur tanah yang lazim digunakan oleh USDA. Ya. Segitiga ini menggambarkan 3 sisinya itu masing-masing menunjukkan sisi miring yang sebelah kiri itu adalah porsi liat. Ya, coba kita lihat ya ini adalah porsi liat. Partikel-partikel yang paling halus. Kemudian sisi miring yang sebelahnya lagi itu adalah persentase dari partikel yang berupa debu. Sedangkan alasnya ini adalah persentase pasir. Jadi bisa kita ibaratkan kalau kita mempunyai contoh tanah ya yang kemudian kita pisahkan partikel-partikelnya di laboratorium ya, nanti dia akan terpisah menjadi 3 bagian dan kita akan bisa melihat proporsi atau persentasenya masing-masing ya. Sehingga kalau saudara lihat dalam segitiga ini akan terlihat ya kelompok paling atas ya di sekitar puncak segitiga itu namanya kelompok liat atau tanah liat yang di dalam bahasa Inggris disebut clay. Ya. Kemudian nanti di bawahnya ada nomenklatur jenis-jenis tanah berdasarkan perbandingan persen debu, pasir dan liatnya. Itu berbeda-beda, di sini ada wadahnya masing-masing. Next. Nah, berbeda dengan tekstur, struktur tanah adalah pada prinsipnya menggambarkan penyusunan partikel-partikel tanah primer seperti pasir, debu, dan liat yang membentuk agregat
Ya, agregat itu ibaratnya gumpalan. Ya, gumpalan tanah pada tanah asli itu biasanya saling berhubungan, ya. Namun mereka dipisahkan oleh sekat atau bidang belah alami. Ya. Struktur tanah ini menunjukkan susunan partikel-partikel tanah primer, yakni pasir, debu, dan liat, sampai pada partikel-partikel sekunder. Ya. Oke. Kemudian bagian yang berikutnya adalah permeabilitas. Apa yang dimaksud permeabilitas? Permeabilitas itu sebenarnya adalah citra fisik, ya, atau sifat fisik yang menggambarkan mudahnya cairan, gas atau gas, ya, fluida kalau bahasa lain, zat yang dapat mengalir melewati suatu lapisan tanah. Jadi mudah tidaknya suatu lapisan tanah itu dilewati oleh air atau gas, itu disebut dengan permeabilitas. Permeabilitas tanah untuk air itu dapat dianalogikan dengan konduktivitas hidrolik tanah. Ya, ini di sini ada definisinya. Next. Nah, ini adalah kelas-kelas permeabilitas tanah, ya. Ini yang dicanangkan oleh United States Soil Service atau bagian dari Departemen Pertanian Amerika Serikat yang mengkhususkan diri pada tanah, ya, atau masyarakat tanah Amerika Serikat. Nah, kita lihat kolom kiri itu sebenarnya menunjukkan nomenklatur, ya, keterangan, ya. Kemudian dua kolom yang di tengah itu menunjukkan laju atau kecepatan permeabilitasnya. Sedangkan kolom yang paling kanan itu adalah semacam indeks perbandingan, ya. Yang pertama itu dikatakan bahwa suatu tanah mempunyai permeabilitas yang sangat lambat apabila kecepatan pelewatan airnya itu kurang dari 0,05 inci per jam, atau persamaannya adalah lebih rendah dari 0,13 cm per jam. Nah, dia disimbolkan dengan angka 1. Kemudian permeabilitas yang lambat itu kisarannya antara 0,05 sampai 0,2 inci per jam atau 0,13 hingga 2 cm per jam, ya. Itu dia disimbolkan dengan kelas permeabilitas 2. Dan seterusnya, ini agak lambat, sedang, agak cepat, cepat, dan sebagainya. Nah, ini urutan dari atas ke bawah ini menunjukkan semakin mudahnya suatu kolom atau lapisan tanah itu dilewati oleh air atau gas atau fluida. Nah, selanjutnya nanti kita akan melihat hal-hal yang lain, ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini kolom yang kedua maupun yang ketiga itu hanya perbedaan satuan. Ya, kalau di kiri itu biasanya kita menggunakan istilahnya satuan Inggris karena di Amerika itu dulu lebih populer digunakan satuan Inggris, jadi inci per jam dan sebagainya. Sedangkan sekarang internasional itu mengakui satuan internasional adalah metrik. Makanya di sini digunakan laju atau kecepatan permeabilitas itu dalam sentimeter per jam, gitu, ya. Tapi sebenarnya ini bukan masalah, hanya beda ukuran saja, beda nama satuan saja. Mari kita lihat pada slide berikutnya. Oke. Nah, ini kemudian kita bicara tentang rongga atau pori yang ada di dalam tanah.
Apa yang dimaksud dengan ruang pori atau porositas ya? Nah, di sini yang tepat itu bukan ruang pori tapi porositas ya. Porositas tanah adalah perbandingan volume ruangan kosong yang ada di dalam tanah dibandingkan dengan volume total seluruh komponen tanah yang ada. Persentase dari persentase atau dari perbandingan volume ruang yang ada dengan seluruh partikel yang ada itu disebut porositas. Nah, porositas ini dapat dihitung dengan cara menempatkan contoh tanah pada tempat berisi air sehingga jenuh, kemudian tempat air itu ditimbang. Perbedaan berat antara keadaan jenuh dan yang sebelumnya itulah yang kemudian nanti antara keadaan jenuh dengan air dan kemudian contoh itu dikering mutlakkan dengan oven, itu akan menunjukkan persentase ruang pori atau porositas. Kemudian ada yang mirip lagi, yaitu kepadatan partikel tanah. Agak berbeda dengan ruang pori, ya. Kepadatan partikel tanah pada prinsipnya sebenarnya merupakan gambaran kebalikan dari ruang pori. Kalau ruang pori itu menunjukkan ruang yang tidak ditempati oleh massa padatan tanah dibandingkan dengan volume total. Tapi kalau kepadatan partikel tanah itu sebaliknya adalah perbandingan antara massa tanah seluruhnya, biasanya dalam keadaan kering mutlak, dibagi dengan volume tanah pada keadaan aslinya. Next. Baik, erodibilitas tanah. Erodibilitas tanah atau bahasa sononya soil erodibility itu adalah gambaran kepekaan suatu tanah ya terhadap proses erosi atau proses pelepasan partikel-partikelnya. Nah, erodibilitas ini tergantung dari tadi faktor-faktor internal yang ada di dalam tanah. Jadi antara lain tekstur tanah, kemudian kestabilan bongkah atau stabilitas agregat tanah, kapasitas infiltrasi, dan kandungan bahan organik serta kandungan kimia tanah. Tekstur tanah ini mempunyai peran yang besar pada sifat-sifat tanah karena hal ini akan menunjukkan sifat tanah yang tahan terhadap pengangkutan atau transport partikelnya. Karena untuk itu membutuhkan tenaga yang cukup besar dan partikel-partikel yang lebih halus ya. Tanah yang mempunyai partikel-partikel yang lebih halus biasanya dari ikat antar partikelnya cukup besar sehingga mereka lebih tahan terhadap tenaga atau pukulan yang melepaskan partikel-partikel ini dibandingkan kepada tanah yang memiliki partikel-partikel yang lebih kasar. Sehingga dengan demikian maka tanah yang memiliki partikel liat yang dominan itu lebih tahan terhadap erosi dibandingkan dengan yang didominasi oleh debu maupun pasir. Tanah dengan kandungan debu tinggi merupakan tanah yang paling rentan, yang di dalam bahasa Inggris dikatakan highly erodible, ya, mudah tererosi. Penggunaan kandungan liat sebagai indikator erodibilitas secara teori ini akan lebih memuaskan karena partikel liat memiliki kaitan erat dengan bahan organik yang terkandung di dalam tanah untuk membentuk agregat atau gumpalan, dan itu adalah stabilitas yang membentuk ketahanan tanah terhadap erosi. Tanah dengan kandungan mineral dasar yang tinggi secara umum juga lebih stabil karena adanya ikatan-ikatan kimia di dalam agregat tanahnya, sehingga dia relatif lebih stabil terhadap pukulan
yang menjadi penyebab erosi. Next. Struktur tanah yang terbaik atau yang optimal dalam bidang pertanian, ya, itu bisa kita gambarkan sebagai struktur tanah yang kram atau remah, yang mempunyai perbandingan antara bahan padat dan ruang pori-pori relatif seimbang. Keseimbangan perbandingan volume tersebut akan menyebabkan kandungan air dan udara cukup untuk menjamin pertumbuhan tanaman dan menyebabkan akar cukup kuat untuk bertahan. Artinya daya cengkeram akar itu cukup kuat. Tanah yang berstruktur remah atau kram memiliki pori-pori antar agregat yang tinggi dibandingkan dengan struktur tanah yang padat. Sehingga dengan demikian maka ia dapat meloloskan air ke dalam tanah, sehingga pada gilirannya akan mengakibatkan limpasan permukaan atau runoff yang terjadi di atas permukaan tanah itu menjadi lebih kecil, karena sebagian besar air yang diperoleh dari hujan akan meresap atau terinfiltrasi ke dalam. Next. Bahan organik terdiri dari sisa-sisa tanaman ataupun hewan yang telah terurai atau terdekomposisi oleh mikroorganisme dan menjadi bahan organik. Bahan organik dapat memperbaiki struktur tanah yang semula padat atau keras menjadi gembur, sehingga meningkatkan porositas tanah dan dapat meningkatkan kemampuan penahanan air atau kemampuan penahanan lengas oleh tanah atau water holding capacity, sehingga dengan demikian maka tidak banyak air yang hilang dari daerah di sekitar perakaran. Nah, selanjutnya ini saudara juga dapat membaca di sini tentang fungsi bahan organik di dalam pencegahan erosi. Ya. Pada prinsipnya, kalau kita bicara bahan organik dalam pencegahan erosi, dalam bayangan kita itu bisa kita bayangkan, katakanlah sebagian dari bahan-bahan ini kita letakkan menutup permukaan tanah. Ya. Nanti saudara bisa baca dari uraian di sini. Kalau bahan-bahan organik itu diletakkan sebagai penutup permukaan tanah, maka dia disebut sebagai seresah atau mulsa. Nah, ini fungsinya melindungi permukaan tanah langsung dari pukulan air hujan. Apabila bahan organik ini kita benamkan ke dalam tanah dan dicampur dengan partikel tanah, ya, maka dia mempunyai fungsi yang lain lagi, karena bahan organik yang ditambahkan ke dalam tanah, dia akan menjadi bahan pengkondisi atau moderator sifat-sifat tanah. Yang pertama, kalau partikel-partikel tanah itu lepas, maka penambahan bahan organik akan meningkatkan daya ikat antar partikel, ya, sedemikian rupa, ya, sehingga kemampuan penahanan air yang tadinya rendah menjadi tinggi. Ya. Demikian pula, kalau partikel tanahnya itu sangat halus, maka penambahan bahan organik itu akan merenggangkan ruang-ruang antar partikel atau menambahkan porositas, sehingga yang tadinya itu permeabilitas tanahnya rendah atau drainasenya buruk, dia akan menjadi lebih baik karena rongga-rongganya akan bertambah. Oleh karenanya maka penambahan bahan organik di dalam tubuh tanah sendiri itu dapat dikatakan sebagai moderator. Next. Nah, kembali kita bicara tentang permeabilitas tanah. Permeabilitas tanah itu pada prinsipnya adalah kemampuan tanah untuk meloloskan fluida, ya, sebenarnya zat yang bisa mengalir, bisa berupa air, bisa berupa gas. Hanya dalam keadaan nyata, kalau kita berbicara tentang proses erosi dan sebagainya, maka lebih dominan air.
Sehingga dengan demikian maka permeabilitas tanah dapat dikatakan pula sebagai kemampuan tanah untuk meloloskan air. Ya. Sebagaimana yang tadi disebutkan, ini erat kaitannya dengan struktur, tekstur, dan sebagainya. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan erodibilitas tanah? Erodibilitas tanah itu adalah kepekaan atau kerentanan tanah, ya, untuk mengalami proses erosi. Cara yang paling lazim digunakan untuk mengukur erodibilitas tanah adalah dengan mengukur nilai erodibilitas atau K di lapangan pada petakan penelitian yang tidak ditanami atau bero. Ya, dalam bahasa Inggris disebut follow. Ya. Petak uji ini biasanya mempunyai ukuran standar. Panjang lereng 22 meter, kemiringan lahannya 9%. Ya. Maka nilai K di situ bisa diperoleh. Namun demikian, pada perkembangannya, Weismayer, Johnson, dan Cross berpendapat bahwa perhitungan nilai erodibilitas tanah dapat didekati dengan mengetahui kandungan bahan organik, struktur, dan permeabilitas dari tanah. Sehingga kalau kita mengetahui kandungan organik tanahnya, strukturnya, kemudian permeabilitasnya, maka nilai K sebenarnya bisa diduga, tidak harus diukur langsung. Salah satu cara untuk menghitung nilai K atau erodibilitas tanah ini adalah dengan metode Buyukos, ya, atau disebut juga dengan metode Clay ratio. Besarnya erodibilitas menurut metode ini dinyatakan dalam persamaan berikut. Nah, ini saudara lihat ya. Erodibilitas itu dapat dinyatakan sebagai perbandingan jumlahan persen debu plus pasir dibagi dengan persentase liat yang ada pada satu jenis tanah. Nah, ini kemudian Weismayer mengembangkan yang disebut nomograf. Ya, dengan nomograf ini, maka sebenarnya kita cukup mengetahui sifat-sifat tekstur, struktur, dan kandungan bahan organik, maka kita bisa menggunakan grafik di sini untuk menduga besarnya erodibilitas tanah tersebut. Ya, adik-adik, tadi itu sampai di erodibilitas ya. Minggu kemarin kita berdiskusi tentang erosivitas. Jadi ini agak sedikit berbeda. Erosivitas ini ada hubungannya dengan intensitas hujan dan lamanya hujan pada potensinya terhadap erosi. Namun yang erodibilitas ini hubungannya dengan sifat tanah ya, sifat tanah yang berpotensi pada terjadinya erosi. Oke, jangan sampai bingung ya adik-adik ya, harus dipahami perlahan-lahan. Oke, sampai di akhir sesi ya. Jadi adik-adik kali ini ada 2 tugas ya, tapi tugas ini tidak memberatkan. Ada 2 bagian. Yang pertama adalah tentang ada hubungannya dengan sifat hidrologi air. Nah, ini ada Anda harus mencari tentang bacaan tentang das ya. Yang sudah ada beberapa poin, 2 poin yang sudah saya unggah di Sunan. Nah, apa yang dimaksud dengan das, kemudian apa contoh-contohnya, kemudian neraca air pada suatu wilayah, dan juga diberikan contohnya. Nah, ini tidak wajib untuk diunggah ya, tidak wajib untuk diunggah, namun kewajiban kalian jadi bertanggung jawab ya. Kalau ada tugas seperti itu berarti benar-benar harus dicari, benar-benar harus dibaca, dan harus ditambah wawasannya tentang das. Oke, itu bagian pertama. Kemudian di bagian kedua, nah, bagian kedua ini ada hubungannya dengan praktikum. Ini merupakan suatu bagian dari acara satu praktikum di teknologi konservasi sumber daya lahan. Namun ini sifatnya agak sedikit dia sesaat setelah terjadi hujan, adik-adik nanti mengambil data ya, mengambil data
mengamati, kemudian diambil fotonya ya. Nah, diambil fotonya itu ini termasuk pada tipe erosi atau tahapan erosi yang seperti apa. Nah, ini di sini Bunova, background Bunova ini tentang sheet erosion atau lembaran, erosi lembaran. Nah, ini seperti ini, dia seperti buku berlembar-lembar begitu ya. Nah, coba kalian cari ya, ketika ada hujan ya di daerah kalian itu nanti ada semacam seperti ini atau tidak, atau bahkan seperti gali ya, atau mungkin ril atau erosi alir ya. Nah, itu coba nanti diidentifikasi ya gitu. Dan tugas ini Bunova beri slot agak lama ya, nanti di Sunan itu mungkin sampai November akhir. Nanti coba dicari setiap hari kalau ada hujan agak cukup intensitasnya cukup tinggi kemudian lama, nah nanti coba dicari, diamati di sekitar lingkungan atau tempat tinggal adik-adik itu. Ya, kalau ada tanda-tanda seperti itu langsung diambil datanya, difoto dan sebagainya. Nanti setelah itu nanti coba dibuat ulasannya, kemudian dijadikan PDF, diunggah di dalam menu tugas itu. Tuliskan di bawah itu waktu. Ketentuan tugas ya, ketentuan tugas nanti sudah ada di Sunan ya, dari bagaimana rentangan submitnya ya, kemudian apa yang harus dituliskan ya, di daerah mana, kemudian tanggal dan lain sebagainya sudah ada di Sunan ketentuannya. Nah, maka dari itu adik-adik bila akan mengunggah harus dilihat benar-benar ketentuan yang ada. Oke. Seperti itu dulu pertemuan kali ini ya. Salam sehat, salam sentosa dari kami ya. Berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.